Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Karyawan bank panik, gedung bergetar akibat gempa. ...223 calon jemaah haji Kabupaten Banjar dilepas. Harga cabai rawit di kota Banjarmasin naik lagi. Puluhan karyawan Bank Negara Indonesia (BNI) di kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah merasakan getaran seperti gempa Rabu siang. Mereka pun panik dan langsung keluar karena takut gedung 6 lantai tersebut runtuh. Getaran itu diduga efek gempa yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Ternyata banyak yang ngerasa muter, ya udah jadi pada turun. Tadi posisi Pian lagi ngapain? Di lantai 4 kerja. Terus ternyata banyak yang bilang getar, saya udah terus turun aja buru-buru lewat tangga sini. Turun juga masih muter gitu. Itu pada rame turun semua? Langsung turun dari lantai 6, lantai 5 turun semua lewat tangga. Ini ada lantainya totalnya berapa? 6. Jadi semua karyawan dari lantai 6 Iya, turun semua. Semuanya ngerasain soalnya. Keren kan 1-2 orang doang, tapi ternyata semua ngerasain. Pernah sebelumnya kayak gini atau baru kali? Tidak pernah sih, baru sekali. Tapi tadi kita cek ada gempa, cuma di Sulawesi ya, Sulawesi Barat. Jauh banget ngerasain. Itu memang getarannya maksudnya kan sangat berasa atau Nggak getar, kayak muter gitu loh mas. Kayak puyeng gitu ya? Iya, kayak pusing. Semuanya ngerasanya kayak pusing juga muter gitu, jadi udah. Menurut BPBD, getaran juga dirasakan oleh karyawan Bank Kalsel yang gedungnya berdekatan dengan Bank BNI. Bias gempa dari Mamuju itu berasa sampai di sini. Cuma yang lebih ngerasa itu bangun dulu yang memang tinggi dari lantai 4 ke atas. Bang, dari hasil pantauan ada keretakan kah? Aman. Tidak ada retakan, tidak ada yang rusak atau apa. Makanya untuk pegawai bisa kembali lagi ke atas. Infonya di Kota Banjarmasin sendiri yang merasakan gedung apa aja bang? Kalau untuk saat ini itu informasinya Bank BNI sama Bank Kalsel. Mungkin yang lain ada juga sih, tapi tidak ada informasi. Ada rencana menghubungi pihak-pihak pemilik gedung yang bertingkat ini lah bang? Untuk depannya bisa itu. Kita kuatkan di manajemennya lah. Dia evakuasinya diatur dan tidak membahayakan karyawan atau tamu-tamu bangunan yang begitu. BPBD telah memeriksa kedua gedung bank tersebut dan memastikan aman karena tidak ada keretakan bangunan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. ...223 calon jemaah haji CJH Kabupaten Banjar dilepas oleh pemerintah setempat. Pelepasan digelar di Masjid Nurul Iman, Sekumpul Indrasari, Martapura, Rabu pagi. Jemaah melaksanakan salat hajat, pembacaan Yasin, dan salawat. Salah satu jemaah mengaku senang dapat berangkat tahun ini, setelah tertunda 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Aku ini selain mendaftar dari tahun 2010, itu ada wacana untuk diberangkatkan tahun 2020 lah. Coba berhubung dengan adanya COVID lalu tertunda 2 tahun. Nah, untuk itu menyambung ke 2022, artinya pemerintah Arab Saudi memberikan peluang untuk bisa berangkat haji yaitu 45%. Artinya dapat kuota itu cuma 1.000
51 orang Indonesia. Se-Indonesia malah? Iya, se-Indonesia. Olahraga yang rutin, artinya diberikannya pengarahan untuk makan yang istilahnya yang bergizi, yang sehat. Iya. Artinya diberikannya obat, vitamin segala. Kalau vaksin masih berlaku, Pak? Vaksin masih berlaku. Vaksin ada 3 vaksin sudah. Iya. Vaksin pertama, kedua, ketiga. Juga vaksin meningitis diulang lagi, kemarin sudah. Bupati Saidi Mansur mengatakan jemaah yang berangkat tahun ini seharusnya berjumlah 414 orang. 191 gagal berangkat karena pembatasan usia yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi. Pada hari ini alhamdulillah rasa syukur bagi kami dengan Pak Wakil bisa berkesempatan hadir dan sekaligus melepas calon jamaah haji tahun 2022. Tahun ini Kabupaten Banjar sebanyak memberangkatkan sebanyak 223. Walaupun memang menurut informasi sebelumnya 414 yang mendaftar, ternyata karena memang ada pembatasan verifikasi oleh pemerintah dan juga aturan pemerintah Saudi, akhirnya 223. Dan alhamdulillah pada hari ini mereka insya Allah siap, karena juga tadi disampaikan oleh Kepala Kemenak dalam kurun waktu yang tertunda ini mereka banyak melakukan manasik, menambah pengetahuan tentang rukun-rukun yang akan dilaksanakan nanti di Arab Saudi, yaitu tata tertib rukun haji. Kita ketahui bahwa pemberangkatan pesawat kita akan memberangkatkan untuk setiap penerbangan itu 360 orang. Jadi lebih besar Pak, ketimbang yang biasa itu 325. Tahun ini 360. Nah, dengan jumlah petugas juga beda. Kalau biasa itu petugasnya 5, ketua kloter, pemimpin ibadah, dokter dan paramedis 2. Tahun ini hanya 4. Petugas kloter, pemimpin ibadah, dokter dan 1 paramedis. Jadi beda. Ada pengurangan Pak lah? Iya. Apalah alasannya Pak? Alasannya mungkin itu mungkin sudah dihitung-hitung mungkin ya dari dalam ini pemerintah dan ngitung mungkin kesiapan jamaah juga mungkin udah lama ini kan, jadi mungkin pembekalan ini sudah kaitan di kesehatan mana sih mungkin mereka sudah lebih paham. 223 jemaah yang dilepas merupakan gabungan dari beberapa kloter. Kloter pertama 14 orang diberangkatkan pada 12 Juni mendatang. Kloter kedua 62 orang 15 Juni dan kloter ketiga 147 orang diberangkatkan 20 Juni. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Proyek penataan sekumpul di kawasan Martapura disoroti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Banjar. Ketua DPRD Muhammad Rofiki mengatakan, penataan wisata religi itu berantakan dan tidak sesuai dengan anggaran yang besar. Menurutnya pelaksana proyek nakal sehingga harus dihindari. Ia berharap pemerintah mengevaluasi pengerjaannya. Ini yang harus kita hindari adalah kontraktor-kontraktor nakal seperti ini. Kalau kita lihat pekerjaannya itu, kalau kata orang Banjar, kaya bala. Nah, ini harus kita koreksi nanti, jangan sampai pengawasan dari kita melemah, jangan sampai terjadi hal seperti itu lagi. Penataan kawasan sekumpul adalah proyek Kementerian PUPR yang dikerjakan dalam 3 tahap. Tahap pertama menelan anggaran 30 miliar rupiah dimulai sejak pertengahan tahun 2021 dan rampung Maret lalu. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Karyawan bank panik, gedung bergetar akibat gempa.
223 calon jemaah haji Kabupaten Banjar dilepas. Harga cabai rawit di kota Banjarmasin naik lagi. Setelah surat peringatan SP 1 dan 2 dilayangkan beberapa hari lalu, kini warga Pasar Batuah Banjarmasin diberi SP ketiga oleh Satpol PP. Warga yang bermukim di pasar tersebut diberi waktu 3 hari untuk mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan. Jika mereka masih bertahan, pembongkaran bakal dilakukan oleh Satpol PP. Ini kan sudah disebutkan SP3, Pak. Ya, misalkan ada yang membongkar, kita fasilitasin. Jadi insya Allah rapat terakhir dengan Pak Dirjen 2 kemarin, kita akan mencoba memfasilitasin warga-warga yang berkenan untuk membongkar sendiri dalam bentuk pengangkutannya dan hal-hal lainnya. Nanti akan dibuka posko di kantor kelurahan dari hari Minggu sampai dengan berakhirnya kegiatan. posko itu apa maksudnya? Posko itu untuk mengakomodir siapa tahu ada dari warga yang berkenan untuk kita bantu. Pak, intinya penertiban ini menunggu arahan pimpinan lah. Siap. Tapi SOP kami kalau tidak mau tetap harus jalan. Warga Pasar Batuah masih menolak revitalisasi. Mereka memasang sejumlah spanduk bertuliskan penolakan. Ada nggak keadilannya? Tidak ada sama sekali. Ini malah menyiksa, menindas. Jadi harapan ganti rugiannya nggak ada gitu loh. Ya harapannya ini kan tunggu keputusan daripada sidang orang dulu, baru ini SP ini berjalan bertindak sebagaimana mestinya sesuai aturan hukum. Karena di sini kan rakyat kan mereka kan pada bayar PBB juga gitu loh. Walaupun saya di sini cuma pedagang ya, tapi kita juga merasakan ya namanya kita itu punya rasa kemanusiaan gitu loh. Warga meminta revitalisasi menunggu proses hukum yang tengah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Banjarmasin. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Harga cabai rawit di kota Banjarmasin terpantau naik lagi Rabu pagi. Sebelumnya dari 80.000 cabai rawit naik menjadi 100.000 dan kini mencapai Rp110.000 per kilogram. Sedangkan cabai tiung yang semula naik dari Rp55.000 masih bertahan di harga Rp75.000 per kilogram. Begitu juga cabai taji yang naik dari Rp65.000 bertahan di harga Rp90.000 per kilogram. Sejak kapan ada kenaikan dah? Ini untuk harga cabai rawit sendiri berapa 1 kilonya, Mbak? Sebelumnya berapa? Kalau hanya cabai pioner 95, sebelumnya 55. Kalau nih tiung 95 juga. Sebelumnya apa alasannya jadi kenaikan ini, Mbak? Tapi pembeli rame aja, belilah. Ada aja lah. Kalau stoknya sendiri aman aja lah. Aman. Minimnya pasokan cabai lokal terjadi karena petani gagal panen. Pedagang pun memasok cabai dari luar daerah seperti Jawa dan Sulawesi. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Kota Banjarmasin telah berakhir 6 Juni lalu, namun perpanjangannya belum ditetapkan. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan penetapan perpanjangan masih menunggu instruksi pemerintah pusat. Sambil menunggu, pihaknya menggenjot vaksinasi COVID-19 warga lansia dan anak usia 6 hingga 11 tahun. Di samping juga ada stimulus yang kita berikan kepada masyarakat, kepada petugas, misalnya hadiah-hadiah, surprise untuk menyemangati teman-teman di lapangan agar terus giat dalam memenuhi capaian vaksinasi dan juga capaian imunisasi. Jadi saya kira kita tunggu aja lah nanti pusat seperti apa. Apakah dicabut secara keseluruhan, ya kita sih berdoanya ini betul-betul akan ada ketetapan dari pemerintah pusat terkait dengan berakhirnya masa pandemi dan memasuki masa endemi. Artinya mungkin COVID itu masih ada, walaupun sudah sangat-sangat kecil kasusnya, tetapi dia sudah menjadi flu biasa ya kemudian seperti influenza, artinya hanya endemi saja. Artinya kasus dan itu tidak lagi menjadi wabah yang bahaya. Ibnu berharap target vaksinasi lansia dan anak-anak tercapai sebelum perpanjangan PPKM ditetapkan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Karyawan bank panik, gedung bergetar akibat gempa. ...223 calon jemaah haji Kabupaten Banjar dilepas. Harga cabai rawit di Kota Banjarmasin naik lagi. Jalan ambles di kawasan Jenderal Sudirman, Banjarmasin Tengah akan diperbaiki. Jalan di tengah kota tersebut ambles sejak beberapa tahun lalu dan kerap dikeluhkan warga karena mengganggu aktivitas. Akibat ambles, jalan di dekat Tugu 0 km itu sering terendam saat air sungai pasang. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR, Yasin Toib mengatakan perbaikan segera dilakukan. Pihaknya telah menganggarkan 4,8 miliar rupiah untuk perbaikan. Untuk perencanaan sudah kita laksanakan tahun kemarin, tahun ini kita pelaksanaan fisik. Sekarang sedang proses lelang, tahap evaluasi lelang. Jadi pagunya sekitar 4,7 miliar. Pekerjaannya adalah pekerjaan PSR persis sama kerjaannya dengan yang di depan Masjid Raya. Nanti persis seperti itu. Jadi tiang-tiang di atasnya ada. Jadi ditinggikan malah. Iya betul, karena tanahnya itu nggak bisa diuruk lagi karena sudah runtuh. Jadi kita pakai pancang nanti di situ. Kurang lebih 42 meter. 42 Jadi meter. Dari titik yang turunan oprik itu sampai ke depan, kurang lebih depan pintu pagar masuk lah kurang lebih. Untuk lebarnya Pak? Lebar mengikuti jalan. Jadi nanti mudah-mudahan sih dalam beberapa minggu ini sudah ada keluar pemenang. Mungkin Juli nanti insya Allah mungkin pengerjaannya. Perbaikan akan dimulai pada bulan Juni ini. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Teknis Pak ya, kita ada satu bangunan
Perda izin mendirikan bangunan IMB di Kota Banjarmasin diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Aturan baru tentang pembangunan tersebut saat ini masih berupa rancangan peraturan daerah atau Raperda dan tengah dibahas oleh DPRD bersama pemerintah. Ketua Pansus, Hilyah Aulia mengatakan PBG tidak hanya mengatur tentang izin pembangunan rumah dan gedung saja. Menurutnya membangun tangki septik dan pagar juga diatur dan dikenai retribusi. Sudah dihitung dari segi bangunan itu, lalu keluarlah izin. Kalau sekarang tidak, dari sebuah bangunan itu dihitung mulai dari septic tank, kemudian lagi bangunan rumahnya, kemudian bangunan listriknya, kemudian lagi pagar. Nah, jadi ada 4 yang akan diambil retribusi, dan ini memang sudah sesuai dengan Permen 16 tadi, PP 16 bahwa itu sudah ditetapkan. Jadi kita di sini cuman menghitung besaran-besaran sesuai dengan keadaan dan kondisi kita di Kota Banjarmasin. Lebih besar ke Bu atau besaran retribusinya? Kita lihat dari gimana masyarakat. Kalau sekarang kita lihat bahwa misalnya antara Banjarbaru dengan Banjarmasin itu pasti beda hitungannya. Kemudian kita melihat dari IMB kemarin, IMB yang lama, hitungan yang lama, retribusi yang lama dengan yang sekarang. Jadi memang ada yang dinaikkan dan juga ada yang tetap dan juga ada yang lebih dimurahkan, atau misalnya dulu hitungannya per meter persegi, sekarang hitungannya per unit, itu kan bisa lebih murah lagi jadinya. Aulia menambahkan, biaya retribusi pembangunan tangki septik dan pagar akan disesuaikan agar tidak memberatkan masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Puluhan napi dari anak-anak hingga dewasa yang masa hukumannya akan berakhir atau mendapat asimilasi tidak lagi menjalani kesehariannya di dalam lapas. Mereka dibina di Majelis Taklim Al-Jamal, kawasan Kelayan Agang 12, Banjarmasin Selatan. Setiap harinya mereka belajar agama Islam melalui tausiah. Selain itu mereka juga diwajibkan salat, mengaji, dan mengikuti sejumlah kegiatan lainnya. Majelis taklim yang dipimpin Ustaz Firdaus ini memang ditunjuk menjadi salah satu tempat pembinaan bagi napi oleh Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Banjarmasin. Kenapa kita memilih Majelis Al-Jamal? Karena kita tahu kredibilitas dari Al-Jamal ini sangat bagus. Di samping memberikan pembinaan kepribadian juga ada pembinaan kemandirian, sehingga klien bisa langsung mendapatkan dua keuntungan ya, ada keuntungan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Nah, karena itu Al-Jamal kita pilih karena kita yakin bahwa Majelis Al-Jamal mampu untuk memberikan nilai positif terhadap klien Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin. Di majelis taklim ini, para napi tidak hanya mendapat pembinaan keagamaan, tapi juga kepribadian, sosial, dan kemandirian. Bahkan sejumlah napi yang sempat dibina dan telah berakhir masa hukumannya diberdayakan untuk bekerja di tempat usaha layanan servis AC milik Ustaz Firdaus. Dijelaskan Bang, sejak kapan mondok di sini lah istilahnya? Tahun kemarin Bang, hampir 1 tahun lebih dia di sini. Sekarang udah
udah nggak berstatus napi lagi ya, udah nggak berbinaan lagi ya. Namanya di bina sini. Sekarang kerja apa, Bapak? Kerja ngeri aset sama situ Pak. Pekerjaan di sini. Selama mondok lah istilahnya di sini, bagaimana menurut Abang nih sama mondok di sini? Terjamin ya di sini ya. Ustaz Firdaus mengatakan, semua santrinya tidak hanya napi tapi juga anak jalanan dan yatim piatu. Menurutnya sebagian besar santri telah bekerja di tempat usahanya dan sebagian lagi bekerja di rumah sakit serta tempat lainnya. Ada binaan pengantaran dari Bapas, ada binaan dari Babinsa, ada anak jalanan, ada juga lemparan dari yatim piatu. Berapa jumlah mereka? Sekitar 40-an lebih. Untuk setiap hari mereka dibina seperti apa di sini? Ya, binanya sholat, terus ngaji, baca Quran, terus dipekerjakan seperti layaknya tadi pekerjaan. Ada yang masih di bawah umur? Ada napi yang di bawah umur. Itu tahanan Bapas atau lemparan binaan Bapas. Ustaz Firdaus berharap semua napi yang sempat ia bina dan telah bebas tetap menjalankan semua pelajaran yang didapat di majelisnya. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Karyawan bank panik, gedung bergetar akibat gempa. ...223 calon jemaah haji Kabupaten Banjar dilepas. Harga cabai rawit di kota Banjarmasin naik lagi. Puluhan karyawan Bank Negara Indonesia BNI di kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah merasakan getaran seperti gempa Rabu siang. Mereka pun panik dan langsung keluar karena takut gedung 6 lantai tersebut runtuh. Getaran itu diduga efek gempa yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Soalnya kayak muter, ternyata banyak yang ngerasa muter, ya udah jadi pada turun. Tadi posisi Pian lagi ngapain? Di lantai 4 kerja. Terus ternyata banyak yang bilang getar, saya udah terus turun aja buru-buru ke tangga sini. Turun juga masih muter gitu. Itu pada rame turun semua? Langsung turun dari lantai 6, lantai 5 turun semua ke tangga. Ini ada lantainya totalnya berapa? 6. Jadi semua karyawan dari lantai 6 Iya, turun semua. Semuanya ngerasain soalnya. Kirain 1-2 orang doang, tapi ternyata semua ngerasain. Pernah sebelumnya kayak gini atau baru kali? Tidak pernah sih, baru sekali. Tapi tadi kita cek ada gempa, cuma di Sulawesi ya, Sulawesi Barat. Jauh banget ngerasain. Itu memang getarannya maksudnya kan sangat berasa atau gimana? Getar kayak muter gitu loh Mas. Kayak puyeng gitu ya? Iya, kayak pusing. Semuanya ngerasanya kayak pusing juga muter gitu. Jadi yaudah. Menurut BPBD, getaran juga dirasakan oleh karyawan Bank Kalsel yang gedungnya berdekatan dengan Bank BNI. Bias gempa dari Mamuju itu berasa sampai di sini, cuma ya
yang lebih ngasih itu bangun dulu yang memang tinggi dari lantai 4 ke atas. Bang, dari hasil pantauan ada keretakan kah? Aman, tidak ada retakan, tidak ada yang rusak atau apa, makanya untuk pegawai bisa kembali lagi ke tempatnya. Infonya di Kota Banjarmasin sendiri yang merasakan gedung apa aja bang? Kalau untuk saat ini sih informasinya Bang Jenti sama Bang Asa, mungkin yang lain ada juga sih, tapi tidak ada informasi. Ada rencana menghubungi pihak-pihak pemilik gedung yang bertingkat ini lah bang? Untuk depannya bisa itu. Kita kuatkan di manajemennya lah, biar evakuasinya teratur dan tidak membahayakan karyawan atau tamu-tamu bangunan yang tinggi. BPBD telah memeriksa kedua gedung bank tersebut dan memastikan aman karena tidak ada keretakan bangunan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. ...223 calon jemaah haji CJH Kabupaten Banjar dilepas oleh pemerintah setempat. Pelepasan digelar di Masjid Nurul Iman, Skumpul Indrasari, Martapura, Rabu pagi. Jemaah melaksanakan salat hajat, pembacaan Yasin, dan salawat. Salah satu jemaah mengaku senang dapat berangkat tahun ini, setelah tertunda 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Aku ini selain mendaftar dari tahun 2010, itu ada wacana untuk diberangkatkan tahun 2020 lah. Coba berhubung dengan adanya COVID lalu tertunda 2 tahun. Nah, untuk itu menyambung ke 2022, artinya pemerintah Arab Saudi memberikan peluang untuk Indonesia berangkat haji yaitu 45%. Artinya dapat kuota itu cuma 1.051 orang Indonesia. Se-Indonesia malah? Iya, se-Indonesia. Olahraga yang rutin, artinya diberikannya pengarahan untuk makan yang apa istilahnya yang bergizi, yang sehat. Artinya diberikannya obat, vitamin segala. Kalau vaksin masih berlaku Pak? Vaksin masih berlaku. Vaksin ada 3 vaksin sudah. Vaksin pertama, kedua, ketiga. Juga vaksin mengintis diulang lagi, kemarin sudah. Bupati Saidi Mansur mengatakan jemaah yang berangkat tahun ini seharusnya berjumlah 414 orang. 191 gagal berangkat karena pembatasan usia yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi. Pada hari ini alhamdulillah rasa syukur bagi kami dengan Pak Wakil bisa berkesempatan hadir dan sekaligus melepas calon jamaah haji tahun 2022. Tahun ini Kabupaten Banjar sebanyak memberangkatkan sebanyak 223. Walaupun memang menurut informasi sebelumnya 414 yang mendaftar, ternyata karena memang ada pembatasan verifikasi oleh pemerintah dan juga aturan pemerintah Saudi, akhirnya 223. Alhamdulillah pada hari ini mereka insya Allah siap, karena juga tadi disampaikan oleh Kepala Kemenak dalam kurun waktu yang tertunda ini mereka banyak melakukan manasik, menambah pengetahuan tentang rukun-rukun yang akan dilaksanakan nanti di Arab Saudi, yaitu tata tertib rukun haji. Kita ketahui bahwa pemberangkatan pesawat kita akan memberangkatkan untuk setiap penerbangan itu 360 orang. Jadi lebih besar Pak, ketimbang yang biasa itu 325. Tahun ini 360. Nah, dengan jumlah petugas juga beda. Kalau biasa itu petugasnya 5, ketua kloter, pemimpin ibadah, dokter dan paramedis 2. Tahun ini hanya 4. Petugas kloter, pemimpin ibadah, dokter dan 1 paramedis. Jadi beda. Ada pengurangan Pak lah? Iya. Apalah alasannya Pak? Alasannya mungkin itu mungkin sudah dihitung-hitung mungkin ya, dari dalam ini pemerintah udah ngitung mungkin kesiapan jamaah juga mungkin udah lama ini kan, jadi mungkin pembekalan ini sudah kaitan kesehatan mana sih, mungkin mereka sudah lebih baik. 223 jemaah yang dilepas merupakan gabungan dari beberapa kloter. Kloter pertama 14 orang diberangkatkan pada 12 Juni mendatang. Kloter kedua 62 orang 15 Juni dan kloter ketiga 147 orang diberangkatkan 20 Juni. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
Proyek penataan sekumpul di kawasan Martapura disoroti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Banjar. Ketua DPRD Muhammad Rofiki mengatakan, penataan wisata religi itu berantakan dan tidak sesuai dengan anggaran yang besar. Menurutnya pelaksana proyek nakal sehingga harus dihindari. Ia berharap pemerintah mengevaluasi pengerjaannya. Ini yang harus kita hindari adalah kontraktor-kontraktor nakal seperti ini. Kalau kita lihat pekerjaannya itu, kalau kata orang Banjar, kaya bala. Nah, ini harus kita koreksi nanti, jangan sampai pengawasan dari kita melemah, jangan sampai terjadi hal seperti itu lagi. Penataan kawasan sekumpul adalah proyek Kementerian PUPR yang dikerjakan dalam 3 tahap. Tahap pertama menelan anggaran 30 miliar rupiah dimulai sejak pertengahan tahun 2021 dan rampung Maret lalu. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.